Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pagar laut misterius terbongkar hari ini ya. Ada sekelompok nelayan ya, ada sekelompok JRP ya soal pagar laut misterius ya dinilai mengada-ngada ya. Walhi curiga nelayan gadungan. Nah, ini banyak muncul spekulasi begitu ya, bikin jutaan rakyat murka. Bahkan ya KPK ya bingung untuk mengadili Jokowi ini. Kenapa? Kita tahu pasti di rezim Jokowi begitu nampaknya hal-hal kayak begini dibiarkan. Benar nggak begitu? Ada yang mengatakan bahwa ini swadaya masyarakat. Tapi kalau sudah swadaya masyarakat, masa masyarakat sampai mengumpulkan uang miliaran untuk membangun bambu-bambu atau pagar-pagar misterius? Pasti ada orang-orang yang kemudian mengendalikan begitu kan. Jangan-jangan ya ada yang dibayar, ada yang tidak. Bisa saja terjadi. Makanya dengan adanya seperti ini, pemberitaan yang cukup fenomenal hari ini adalah soal pagar laut misterius. Wah, saya menganggap bahwa hal ini nampaknya begitu pemerintah kecolongan begitu ya, nampaknya di dalam negara seolah-olah membuat matahari kembar. Kenapa? Ya kita lihat saja kalau sudah ya laut saja sudah dikafling-kafling seperti ini begitu ya, bagaimana dengan yang lain? Saya kira hal-hal seperti ini mungkin akan terjadi di daerah-daerah yang lain. Makanya ya laut saja sudah dikafling-kafling, apalagi di daratan. Siapa yang mengendalikan itu? Ya para oligarki lah begitu. Tidak mungkin ya, dan bahkan masyarakat tidak percaya bahwa pagar laut misterius itu dibangun oleh swadaya masyarakat. Lalu kemudian uangnya dari mana begitu kan? Ya, dengan 10.000 saja. Wah, itu angka yang fantastis di situ. Coba kita bayangkan, ini sudah dikafling-kafling mereka. Jadi kalau ini benar-benar ada proyek strategis di situ ya, bagaimana dampaknya? Ya, masyarakat yang kemudian menjadi rugi di situ ya, tangkap nelayannya semakin tidak bebas ya, dikapling-kapling sana sini begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini harus benar-benar diadili ya, siapapun orangnya. Dan bahkan tidak hanya itu, KKP saja begitu kan ya sudah memerintahkan penyegelan begitu kan terhadap apa yang kemudian kita amati sekarang ini. Ngeri nih bos, ngeri. Ya sejak Jokowi memimpin begitu kan ya, 2 periode saja begitu ya, nampaknya hal-hal seperti ini seolah-olah ya terkesan hal yang biasa begitu ya, banyak yang kemudian mendukung sana sini. Tapi begitu kan ya, kalau toh pada akhirnya dampaknya lebih besar, ngapain? Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, sehingga kita tahulah bahwa di negara kita begitu kan, seperti yang namanya ilegal itu banyak sekali yang menguasai begitu. Coba kita baca ya. Para gemblang tanah rakyat ya, korporasi PIK ya tidak segan-segan menjadikan para nelayan kambing hitam. Kalian percaya walaupun pagar laut sepanjang 30 ya 16 km dikerjakan warga nelayan? Percaya nggak? Ada yang percaya nggak begitu kan? Ya, ada yang mengatakan nelayan ya bisa saja palsu, ada gadungan dan sebagainya. Ini selain pagar bambu misterius yang terbentang sepanjang 30-16 km di Tangerang, Banten, ya pemagaran ya bambu ditemukan juga di wilayah Bekasi. Tepatnya di kampung ya Palijaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kayaknya hanya di era Mulyono ya ada laut dipagari bambu. Ngeri bos kalau sudah seperti ini, ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya menteri-menteri Prabowo ini kocar-kacir sana sini begitu kan. Kebingungan, punya siapa ini? Sampai hari ini masih belum ditemukan siapa pemilik itu begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa dan mengakui bahwa ya memasang bambu seperti ini hasil swadaya masyarakat. Ada yang mengatakan seperti itu. Nampaknya ya masyarakat tidak begitu percaya kayak begitu. Makanya di rezim Jokowi agak kebingungan untuk mengadili Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya untuk memeriksa Jokowi ini saya kira ada kebingungan luar biasa begitu. Jadi artinya kalau di era Jokowi sudah
sudah ada seperti itu ya gini gimana begitu kan. Orang bisa saja terkesan dibiarkan dan sebagainya. Makanya ini sudah terbongkar. Rakyat begitu kan ya. Bahkan jutaan rakyat ini akan murka begitu ya ketika melihat dengan hal-hal seperti itu. Mungkin orang yang tertawa hari ini di Pantura di sekitarnya ya, mungkin ya tidak merasakan, tapi suatu saat ini pasti merasakan. Ngeri bos, ya ngeri. Ngeri, nampaknya Prabowo tidak berani untuk melawan mereka begitu. Ya hanya disegel saja begitu kan. Nanti sewaktu-waktu ya mereka akan lolos begitu. Jadi kalau sudah viral seperti ini baru dilakukan. Ini terkadang malu sendiri teriak-teriak ya. Di pagar sebelum ditimbun jadilah pulau reklamasi, bisa saja terjadi begitu, bisa saja terjadi. Jadi sekarang ini banyak begitu kan ya, hektaran di situ dijadikan reklamasi sana sini, banyak di situ, kaya ya kaya. Jadi ribuan hektar laut Bekasi dijadikan lahan kaflingan, membuat nelayan susah mencari ikan. Tidak hanya dibakari bambu ya, laut Bekasi dipetak-petak ya sebagai sudah diuruk ya, mulai dari kecamatan Tarumajaya hingga Bebelanyo dikerjakan swadaya warga gundulmu. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya kira ada yang baru, ada yang sudah lama. Nampaknya begitu kan. Kalau ini benar-benar terjadi nantinya, maka ya jelas begitu ada indikasi oknum yang memainkan peran di situ begitu. Nah, ini coba kita lihat saja. Ini bukan hal yang baru kalau kayak beginian. Ya, dari tempat bambu yang kemudian berada di laut ini sudah agak lama sebenarnya. Mungkin senada apa yang kemudian disuarakan oleh Said Didu begitu kan. Tapi ya lawan-lawan dari pemuja-pemuja Jokowi ya tidak percaya di situ begitu. Dan sekarang sudah terbukti begitu. Kalau ya laut saja sudah dikafling-kafling seperti ini, bagaimana dengan yang di darat? Ngeri nih bos, ini ngeri begitu kan. Ya dampaknya ya nelayan, dampaknya dengan yang lain dan sebagainya. Coba kita baca beritanya begitu kan ya, biar kita jelas apakah ini benar bahwa ya atas swadaya masyarakat atau tidak. Klaim kelompok JRP soal pagar laut dinilai mengada-ngada, Walhi curiga nelayan gadungan ya. Bahkan ada yang mengatakan di sini ya, ini sepengamatan ya Walhi, Morki menambahkan buntut pemasangan pagar ini mengakibatkan kerugian bagi nelayan kecil. Sayangnya dia belum bisa menyebutkan akumulatif kerugian itu. Bahkan sebelumnya nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura JRP Yata Kabupaten Tangerang Banten mengklaim pagar bambu sepanjang 16 km yang terbentang di Laut Tangerang dibangun sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Menurutnya, ya tanggul laut dengan struktur fisik yang memiliki fungsi cukup penting dalam menahan terjadinya potensi bencana seperti abrasi. Pertama, mengurangi dampak ya gelombang besar, melindungi ya wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur. Ini komentar dari netizen ya. Ini kesaksian warga Desa Kronjo, warga sekaligus nelayan Desa Kronjo Tangerang ya, Heru Mempuca ya mengatakan hal yang berbeda. Ya, 40 tahun itu mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut. Dia menuturkan pasangan dilakukan pada malam hari. Kala itu dia melihat 5 unit mobil truk ya sedang konvoi membawa muatan bambu. Nah, kalau ini benar-benar dipasang atau dibangun tengah malam begitu, ini gimana logikanya? Kenapa tidak siang hari begitu kan ya? Kenapa tidak malam hari? Kenapa kok malam hari? Ini kan menunjukkan ada sesuatu hal yang kemudian terngiang-ngiang begitu kan. Wajar kalau masyarakat ini mengadili Jokowi. Wajar kalau masyarakat ini melaporkan Jokowi. Karena apa? Karena di rezim Jokowi kok ada seperti ini. Apakah dapat izin atau tidak? Walaupun KKP sudah menjelaskan begitu kan ya bahwa ini tidak ada izinnya dan sebagainya. Tapi kan orang-orang ya mereka tetap melakukan itu. Kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Pagar di laut sudah terbongkar. Rakyat ya jutaan rakyat di situ murka begitu kan ya. Seolah-olah ya seenaknya para oligarki, orang-orang yang punya kepentingan besar ya tinggal ceplok sana sini begitu kan. Ya KPK sekarang agak kebingungan untuk mengadili Jokowi. Itu aja sebenarnya.
Jadi saya kira sampai kapanpun ini harus benar-benar diberantas. Prabowo mampukah? Ya semoga mampu aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.